Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Basarnas, BMKG, dan Korlantas yang saya hormati. Bagi kita ini kan bangsa Indonesia, mudik itu menjadi ritual tahunan. Sebagaimana tadi disampaikan juga oleh Ketua bahwa pada saat ini ada peningkatan karena mungkin ada unsur dendam. Dan kita meningkat sampai 120 juta lebih. Bisa kita bayangkan. Ada dua hal yang paling inti yang sering terjadi pada tiap tahun, pada tiap mudik itu. Yang pertama kemacetan, terutama yang kedua kecelakaan. Karena itu berbagai hal apapun yang dibutuhkan oleh kita untuk mengantisipasi dua hal ini sudah nampak dari apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak tadi. Hanya saja saya menambahkan atau mengoreksi beberapa hal. Yang pertama tentang kemantapan jalan. Kita tahu bahwa yang mudik itu bukan hanya menggunakan jalan nasional, jalan tol, tapi juga menggunakan jalan-jalan daerah. Dan untuk jalan daerah itu kan sangat jomplang kemantapannya itu. Kalau jalan nasional itu kan tadi di kisaran 90% lebih. Sementara jalan daerah itu baru 42%. Paling tidak ini ke depan, ini minta diperhatikan, terutama ketika nanti undang-undang jalan yang baru itu sudah diberlakukan. Kemudian saya setuju dengan penambahan tempat istirahat dan pelayanan. Hanya saja ada himbauan dari Jasa Marga, PT Jasa Marga, yaitu agar pemudik melakukan istirahat jangan lebih dari 30 menit. Ini saya kira ada kendala yang serius karena di tempat istirahat itu kan berbeda dengan di mal atau di rumah sakit atau di tempat-tempat yang memperlakukan parkir berbayar. Jadi ketika masuk ketahuan dengan karcis itu jam berapa masuk, dan ketika keluar itu ketahuan berapa jam atau berapa menit parkir di tempat itu. Tapi kalau di tempat istirahat di rest area itu agak sulit untuk mengidentifikasi mereka-mereka yang masuk istirahat itu, sehingga himbauan ini saya kira agak sulit untuk diterapkan gitu. Tapi lebih tepat kalau ditambah sarana-sarana istirahat, juga perbaikan kelengkapan yang ada di tempat-tempat istirahat tersebut, terutama toilet. Jadi mungkin ini untuk toilet bisa ditambah dengan toilet darurat, dan tentu saja khususnya pada bulan Ramadan ini jangan sampai cari toilet dengan hidung. Paham barangkali maksud saya. Jadi cari toiletnya dengan mata, itu bukan dengan hidung. Kemudian masalah keamanan jalan ini terutama di titik-titik rawan di semua jalur itu tolong pembatas jalan, median jalan, marka jalan, lampu dan lain sebagainya itu tolong ditambah. Untuk daerah-daerah yang di selatan itu alhamdulillah ini saya lihat sudah lengkap karena saya tiap pekan lewat ke situ, terutama Gentong dan Nagreg. Tapi untuk daerah lain saya tidak tahu. Kemudian berikutnya masalah ini untuk perhubungan. Pengendara motor itu diperkirakan sekitar 25.130.000 orang. Sementara yang difasilitasi untuk dibantu diangkut motornya hanya untuk 80.000 orang. Dan tadi juga disampaikan oleh Bu Atari itu hanya untuk daerah-daerah tertentu saja. Ini saya memberikan masukan agar ada semacam himbauan atau bahkan mungkin instruksi ke BUMN
agar mereka terlibat untuk ikut membantu mereka-mereka pengendara motor yang bayangkan dari 25.130.000 orang hanya 80.000 orang saja yang dapat bantuan untuk diangkut kendaraan motornya itu. Jadi sisanya sangat lebih banyak gitu. Nggak kebayang gitu nanti, karena pengalaman kami di lapangan, walau alam nih kalau Korlantas barangkali ada datanya, yang kami tahu pengendara motor ini yang seringkali mengalami kecelakaan dan sekaligus menyebabkan kecelakaan lain. Kemudian tadi yang terlewat di PUPR, mumpung ingat, pada bulan Februari itu ada kejadian, Februari kemarin 2 bulan yang lalu, itu di tol Cimanggis, Pak Menteri. Itu dipatok jalan tol oleh koordinator apa gitu. Kemudian yang parahnya itu terjadi kemacetan yang luar biasa. Katanya itu belum beres urusan-urusan kepemilikan tanah, urusan pembebasan tanah, itu kaitannya barangkali dengan BPN, saya tidak tahu. Tapi yang pasti hal-hal seperti ini terutama pada saat mudik itu harus betul-betul diantisipasi gitu. Nggak kebayang kalau kemudian hal seperti itu terjadi pada saat mudik. Walaupun mungkin itu sudah selesai, mudah-mudahan sudah selesai. Kemudian untuk Basarnas, bayangan saya akan yang jadi masalah itu kekurangan personil, mungkin, tapi nggak tahu, karena jumlah pemudik itu kan sangat banyak sekarang itu, naik 47%. Nah, kalau kekurangan personil itu jalan keluarnya apa? Saran saya bagaimana kalau merekrut mereka-mereka yang pernah dilatih oleh Basarnas untuk tindakan darurat. Kalau ada hal-hal yang betul-betul darurat, terutama di daerah-daerah bencana. Kemudian untuk BMKG, tadi disampaikan 2 pekan kan, itu sudah ada perakiraan cuaca itu. Tapi yang namanya cuaca itu kan makhluk lincah gitu. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang terjadi dadakan dan kejutan-kejutan. Nah, tentu saja seakurat apa gitu perakiraan yang sifatnya harian. Terutama kan kalau mudik itu hitungannya hari itu. Jadi mungkin ada kejadian-kejadian yang mendadak yang terjadi, yang ini sangat akan berpengaruh terhadap para pemudik, umpamanya cuaca ekstrim, banjir dan lain sebagainya. Itu barangkali Pak Ketua dari saya, mudah-mudahan mudik tahun ini Allah memberikan kelancaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.